Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun bahan renungan kita terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, Aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini yaitu ketika hamba Tuhan menangis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dan bahkan juga saudara-saudara dalam menjalankan tugas panggilannya menjadi hamba Tuhan. Tidak jarang seorang hamba Tuhan mengalami kesulitan demi kesulitan, baik itu ketika pemberitaannya tidak didengar maupun juga ketika pelayanannya dianggap tidak berarti. Hari ini kita membaca seorang tokoh yang melayani Tuhan penuh waktu, yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sebagai seorang nabi di dalam konteks kehidupan orang Yehuda yang seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mengasihi Tuhan. Kita mengenal tokoh yang kita lihat di dalam bagian ini adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini dikenal juga sebagai seorang nabi yang sering menangis. Dalam nas yang kita baca hari ini, ada keterangan yang begitu eksplisit bahwa seorang Nabi Yeremia mengumumkan di depan publik bahwa ia akan menangis di tempat yang tersembunyi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan mendasarnya adalah, bolehkah hamba Tuhan menangis? Bukankah selama ini hamba Tuhan dikenal sebagai seorang yang kuat? Tetapi di dalam teks yang kita baca, justru Yeremia menyatakan bahwa ia akan menangis. Ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Yeremia, itu kondisi umat Tuhan itu sudah tidak membanggakan lagi. Kita melihat ibarat yang disampaikan di dalam pasal 13 ini. Umat Tuhan diibaratkan sebagai ikat pinggang yang sudah lapuk. Artinya mereka tidak membanggakan Tuhan. Justru yang terjadi adalah mempermalukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lagi pula saudara-saudara, oleh karena mereka tidak membanggakan Tuhan, maka di dalam pasal 13 ayat 12 sampai 14, di sana Tuhan menyatakan bahwa tinggal sebentar lagi buyung anggur itu akan dipecahkan. Nampaknya pemberitaan dari Yeremia itu tidak diindahkan oleh pendengarnya kala itu. Lalu di ayat yang ke-17 kita membaca bahwa Yeremia mengungkapkan diri bahwa ia akan menangis. Bukankah ketika ia memberitakan firman Tuhan dengan tepat, maka itu berarti tugasnya sudah selesai? Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Yeremia menangis?
Maka di dalam respons inilah kita akan belajar bersama-sama bahwa pernyataan Yeremia sebagai hamba Tuhan yang menangis itu memberikan kita pelajaran-pelajaran penting. Ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita ketika hamba Tuhan menangis. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika hamba Tuhan menangis, maka pada saat itu ia sedang menyaksikan ketegangan antara kebenaran Allah yang dipahaminya dengan kehidupan orang-orang yang memberontak dan tidak sesuai dengan kebenaran itu. Di dalam pasal 13 ayat 15 sampai 16, Yeremia menyampaikan peringatan keras kepada umat Allah. Ia memahami kehendak Allah, permintaan Tuhan kepada umatnya, supaya mereka mempermuliakan Dia. Tetapi ia menyaksikan dalam kehidupan umat Tuhan bahwa mereka menolak relevansinya dalam kehidupan mereka. Mereka telah menganggap bahwa hidup ini berjalan secara natural, padahal mereka menyandang status sebagai umat Tuhan. Yeremia melihat itu ada ketidaksinkronan antara kebenaran Allah dengan praktek kehidupan umat Allah. Hal inilah yang membuat Yeremia menangis. Yeremia melihat bahwa kondisi ketika umat Allah tidak lagi terpesona kepada Allah, ketika umat Allah tidak lagi menerima relevansi Allah dalam hidup mereka, ketika umat Allah menganggap bahwa hidup ini berjalan apa adanya tanpa campur tangan Tuhan, di sanalah kondisi yang sangat membahayakan bagi mereka. Dan itulah yang membuat Yeremia menangis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang sudah dipanggil untuk melayani penuh waktu, kita perlu melihat kondisi kehidupan orang yang kita layani. Kita perlu mengevaluasinya. Standar evaluasi bukan dari etika, pandangan dunia, atau nilai adat istiadat diri kita sendiri dari latar belakang kita sendiri. Tetapi hendaklah kebenaran Tuhan, kebenaran Injil Tuhan, itulah yang menjadi standar penilaian kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika jemaat yang kita layani sebetulnya tidak lagi terpesona kepada Tuhan, atau menganggap hidupnya sebagai hidup yang berjalan apa adanya, walaupun ia melakukan rutinitas keagamaan, melakukan rutinitas bakti kepada Tuhan, tetapi itulah titik di mana dia dalam bahaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita melihat jemaat kita dalam posisi persoalan yang sangat serius itu, marilah kita menangisi mereka, memohon kemurahan Tuhan supaya beranugerah kepada mereka agar mereka bisa bertobat dan hatinya mengalami transformasi oleh karena belas kasihan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika hamba Tuhan menangis, maka dikala itu ia hanya sendirian yang meminta kemurahan Tuhan bagi orang berdosa. Di dalam pasal 13 ayat yang ke-17 menjelaskan bahwa Yeremia akan menangis bila umat Allah tidak bertobat. Yeremia tahu bahwa kondisi mereka adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Yeremia juga tahu bahwa mereka sedang beria-ria di atas bukit yang diliputi senja, sebagai metafora dari domba-domba yang sedang digembalakan. Mereka menjalani hari demi hari tanpa sadar bahwa mereka sudah mengalami terlalu jauh membelakangi Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana mungkin orang berdosa bisa kembali datang kepada Tuhan? Maka oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, Yeremia bergumul kepada Tuhan karena ia tahu
bahwa ancaman demi ancaman, penghukuman demi penghukuman sudah diumumkan kepada umat Tuhan. Maka sekarang Yeremia tahu bahwa tinggal sedikit lagi bahwa umat itu menjadi tertawan. Mereka akan dibawa dalam pembuangan ke Babel. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang bukan hanya mementingkan untuk menunaikan tugas secara jadwal, Yeremia masih merasa bahwa masih ada kesempatan untuk berdoa dan menangisi mereka. Berdoa kepada Tuhan selagi ada kesempatan, sebelum ada pembuangan itu, sebelum penghukuman itu diberi. Yeremia tahu bahwa masih ada kesempatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang berdosa yang sudah hatinya keras menolak Tuhan tidak akan mungkin bisa mengingat Tuhan. Hanyalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan yang hatinya tidak tega kalau orang berdosa mengalami kebinasaan. Maka itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Ia tidak tega melihat umat Tuhan masuk ke dalam pembuangan. Kendati pun, saudara-saudara, ia memberitakan berita yang tidak mengenakan juga. Ancaman penghukuman itu tidak mengenakan telinga pendengarnya. Tapi ketika mereka menolak pemberitaannya, ia tahu bahwa mereka ada dalam bahaya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, teladan sempurna kita juga adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia pernah berdoa untuk kita orang berdosa, memohon belas kasihan Tuhan supaya Bapa mengampuni kita. Maka seharusnya juga kita sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk melayani Dia, untuk melayani jemaat-jemaatnya. Maka marilah kita juga, saudara-saudara, terus memohon belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kita layani, domba-domba Tuhan, bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Terlebih di tengah-tengah konteks zaman yang seringkali kebenaran dengan kesalahan itu bedanya tipis sekali di era sekarang ini. Maka seringkali jemaat, seringkali kita menjadi orang-orang yang sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Maka oleh karena itu kita memohon anugerah Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita bersama-sama selagi ada waktu, kita punya kesempatan untuk menangisi mereka yang hidup di dalam dosa, yang tersesat, supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Marilah kita bergumul demi keselamatan orang lain. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.